Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, dan tetap melaksanakan prokes dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan. Oke, untuk home learning kelas 9 kali ini Bu Reni akan menjelaskan tentang descriptive text ya. Apa sih descriptive text itu? Sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang pengertian dari teks tersebut. Kedua, tentang ciri-cirinya. Ketiga, tentang kebahasaannya. Dan keempat, tentang contohnya. Dan kelima, tugas yang akan kalian kerjakan pada home learning ini. Untuk lebih jelasnya lagi, mari lihat layar laptop Ibu yang akan Ibu jelaskan. Silakan. Oke. Descriptive text. Definisinya adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dan binatang, orang, atau tempat atau suatu benda. Oke, yang dideskripsikan itu adalah bentuk, ciri ataupun sifatnya ya. Dan yang kedua adalah sebentar. Yang kedua itu struktur teksnya atau generic structure. Itu ada dua tahapan ya nak ya. Yang pertama identification, yaitu pengenalan objek itu sendiri. Itu bisa dilihat dari contoh judul teksnya dan penjelasan di awal openingnya. Dan yang tahap kedua itu descriptionnya itu adalah penjelasan atau informasi ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologis perilaku, tampilan fisik, dan juga ciri-ciri khasnya. Dan poin yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Oke. Unsur kebahasaan ya, bisa dilihat ya. Oke, unsur kebahasaan itu ada 4 nak. Yang pertama noun. Noun itu apa ya? Noun itu adalah kata benda. Ya, kata benda apa? Karena kita ingin menjelaskan sesuatu hal objek, otomatis objek itu pasti benda, entah benda hidup atau benda mati ya, pokoknya noun itu kata benda ya. Oke. Dan penggunaan tenses yang ada pada teks tersebut itu adalah simple present, atau yang bisa kita sering lihat itu formulanya atau rumusnya adalah subjek plus verb 1 ya, kepemilikan ya, atau mengisyaratkan menggambarkan kepemilikan, seperti my house has 2 living rooms, Sinta is a beautiful, dan yang lain-lain. Berikutnya adjective. Adjective itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kata sifat. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk deskripsi atau memberikan informasi ciri-ciri objek, itu otomatis kata sifat itu juga bisa dimasukkan ke dalam teks tersebut ya. Bisa diberikan tampilan fisik atau psikologis perilakunya. Dan yang terakhir, unsur yang dalam kebahasaan itu yaitu figurative language atau bahasa figuratif. Apa sih bahasa figuratif itu? Bahasa yang memberikan ilustrasi perbandingan nak. Jadi misalnya contohnya adalah my throat is dry as a desert. Oke, jadi tenggorokanku sekering gurun. Padahal kan kalau kering ya nggak seperti gurun juga, tapi itu seolah-olah ya, pretending. Berikutnya, her skin is as white as cloud and smooth as water. Ya, jadi kulitnya itu seputih awan dan selembut air. Ya, seperti itu ya. Padahal kulitnya sama aja sebenarnya gitu kan. Oke, jadi itu beberapa poin tentang descriptive text. Berikutnya adalah contohnya ya nak, contoh bacaannya. Di sini Ibu ambil judulnya, objeknya itu my best friend Ernesto. Jadi objeknya yang akan Ibu ceritakan tentang si Ernesto. I have a best friend. His name is Ernesto. And he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal and his mother is also a teacher. Nah, di awal ini kan dia dijelaskan ya, Ernesto itu siapa sih? Ernesto itu keluarganya seperti apa? Itu yang disebut dengan identification. Dan berikutnya lagi di
paragraf berikutnya, he is punctual, well educated, and has a good manner. He is a really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have a high opinion of him. Ernesto has a well-built body. He is a gentle but fearless. Moreover, Ernesto takes part in all sport, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart and he is a truthful. Oke, dari situ yang kedua juga dijelaskan tentang sifat-sifatnya si Ernesto tadi. Dia seorang seperti apa, dia kegiatannya seperti apa. Di situ dijelaskan semuanya, nak ya. Oke, Ibu tidak akan membacakan semuanya, kurang lebihnya seperti itu. Kalian bisa lihat lagi seperti ini ya. Dan untuk poin yang terakhir, oke, Bu Reni minta kalian membuat contoh cerita teks deskriptif ya, nak ya. Apa saja boleh, kalian objeknya Ibu berikan kebebasan, tapi Ibu meminta minimal 4 paragraf kalian membuatnya. Tulis di kertas, kalian foto dan kirim ke nomor Ibu. Okay, I think it's enough about my lessons. I hope you can enjoy and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.